أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di atas sunnah, di atas agama kita ini, dan nikmat kesehatan serta waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, merahmati serta menerima amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini sampai saat ini kita menikmati. Alhamdulillah nikmatnya agama Islam ini atas perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Semoga salawat beserta salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua, siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas satu tema kajian yang kita rujuk dari kitab Usul Salasah. Ada yang mengatakan Usul Salasah, ada yang mengatakan Salasatul Usul. Pernah mendengar dua istilah itu? Ada yang mengatakan Salasatul Usul, ada yang mengatakan Al-Usul As-Salasah. Apa perbedaannya? Kalau Salasatul Usul itu pembahasannya tidak hanya pada 3 pokok landasan utama. Apa 3 pokok landasan utama itu? Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal agama Islam, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 pokok landasan utama. Nah, kalau itu salah satu usul. Kalau usul salasah, ya pembahasannya cuma 3 pokok ini saja, tidak lebih, tidak ada muqaddimahnya. Yang kita akan kaji ini adalah salah satu usul. Salah satu usul berarti ada muqaddimah yang akan kita baca terlebih dahulu sebelum membahas tentang 3 pokok utama yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuki tema kajian kita, saya mau tahu nih, siapa yang sudah pernah menyelesaikan kajian kitab Usul Salasah ini? Siapa yang sudah pernah menyelesaikan dari awal runut sampai akhir? Runut tapi ya, dari awal ngikutin sampai pembahasan terakhir. Mungkin ada, tapi saya nggak mau ria, Ustaz. Masya Allah, tawadhu. Mungkin ini yang ke-10 kali nih, Ustaz, saya ulang kaji ini. Tidak ada masalah, tidak aib. Tidak aib bagi mereka-mereka yang mengulang kaji bahkan sampai 100 kali sekalipun, supaya ilmu itu menjadi kokoh berada pada dirinya. Jangankan kita sebagai penuntut ilmu masih diragukan, ya atau tidak? Kita ini dikatakan penuntut ilmu masih diragukan. Dikatakan sebagai ulama apalagi. Sebagai ustadz benaran juga masih tanda tanya. Maka oleh karena itu, ketika kita mengulang kaji 10, 20, bahkan 30 sekalipun, kita selesaikan kitab ini, bukan aib, tidak tercelah. Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu kita rujuk bagaimana sejarah mereka menuntut ilmu, mereka itu mengulang kajian yang mereka sudah kaji dengan ustadz mereka sampai ratusan kali dalam sehari.
Bahkan dalam satu kisah diceritakan, seorang ulama besar, ketika beliau mendapatkan pelajaran dari gurunya, satu hadis misalnya, dia hafal satu hadis, hadis itu dia ulangi ketika dia ngambil air. Kalau dulu orang ngambil air harus ke kali, dan itu melewati beberapa anak tangga. Anggaplah anak tangga itu terdiri dari 30 anak tangga, dia harus turun. Jadi setiap anak tangga itu dia bacakan satu hadis yang dia dapatkan dari gurunya tadi. Misalnya innamal a'malu binniyat. Itu dia ulang terus. Turun anak tangga yang kedua, ulang lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nanti turun anak tangga yang ketiga, diulangi lagi. Jadi bukan suatu aib bagi kita untuk mengulang kaji. Apalagi kajian yang kita bahas ini adalah kajian yang sangat penting. Kenapa kita katakan inilah kajian sangat penting? Karena kita akan membahas 3 landasan pokok utama yang dasar. Ini pelajaran sebenarnya dasar sekali. Dasar sekali. Sehingga pelajaran ini, kalau kita, mohon maaf, tidak merendahkan kita semua. Pelajaran ini dipelajari oleh anak TK, anak SD, kalau di Arab Saudi. Jadi pelajaran ini bahkan sudah dihafal sama mereka. Karena pada dasarnya buku ini buku saku, buku kecil sekali. Ini kelihatan besar, karena memang bersama dengan syarahnya. Disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau buku aslinya, ini kecil, bisa dikantongin. Jadi ketika mereka belajar, mereka bawa, mereka baca, mereka hafal. Ya, buku ini sangat kecil sekali. Sekali lagi, pelajaran salah satu usul ini adalah, atau usul salasa, sangat penting bagi kita di dunia, terutama ketika kita sudah meninggal dunia, baru kemudian kita tahu betapa pentingnya ilmu usul salasa ini. Kenapa kita baru kemudian tahu begitu pentingnya pelajaran usul salasa ini setelah meninggal dunia? Karena kita akan mengalami tahapan setelah meninggal dunia berupa fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Apa arti fitnah? Fitnah itu ujian. Jangan mengira bahwa kita ini diuji oleh Allah hanya di dunia saat kita masih hidup saja. Lalu kemudian meninggal dunia, alhamdulillah, aman. Tidak. Ujian itu akan berlanjut ketika kita setelah meninggal dunia. Ujiannya, apakah memiliki pertanyaan berhalaman-halaman? Ada esainya, ada pilihan gandanya? Enggak. Enggak banyak. Dalam riwayat diceritakan cuma 3 pertanyaan. Dalam riwayat yang lain ada 4 pertanyaan. Di antara pertanyaan yang akan diujikan kepada kita di alam kubur adalah Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa ma dinuka? Dalam riwayat yang lain, wa mar rajul? Siapa laki-laki? Alladzi arsala ilaikum, yang diutus, ursila ilaikum, yang diutus kepada kalian. Siapa laki-laki yang diutus kepada kita sebagai umat Islam ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu riwayat, Al-Barra bin Azib pernah meriwayatkan satu hadis yang begitu panjang. Ini kisah perjalanan kematian seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, di mana seorang mukmin ketika meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemudahan bagi dia untuk melewati sakratul mautnya. Sampai-sampai saking mudahnya itu ibarat ceret yang berisi air. Coba kita tumpahkan air itu. Mudahkan dia mengalir keluar, tidak ada hambatan. Coba kita ambil ceret, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Itu air mudah saja keluarnya begini, lancar, tidak ada penghalang. Kira-kira seperti itulah ketika ruh berpisah dari jasad seorang mukmin, ditarik oleh malaikat, mudah dia keluar. Namun sebaliknya, orang kafir, orang munafik, orang yang fasik, dia muslim, tapi pelaku maksiat. Ini orang ketika datang ajalnya, malaikat turun, begitu banyak jumlahnya, lalu kemudian Malikul Maut ingin mencabut nyawanya, dia merontak. Dia nggak mau. Sehingga ada perlawanan ketika dicabut, nggak mau. Dipaksa, tidak mau. Bahkan dalam satu hadis digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saking susahnya orang kafir, orang fasik, orang munafik
ketika dicabut nyawanya seperti melepaskan benang ketika dililitkan di besi yang ada gigi-giginya. Ini besi itu ada gigi-giginya. Lalu kemudian kita lilitkan benang di situ. Coba kita berusaha untuk melepaskannya. Mudah atau susah? Susah. Seperti itulah kira-kira gambaran ketika malaikat maut ingin mencabut ruh dari jasad orang kafir, orang munafik, orang fasik. Sulit. Makanya sakratul maut mereka lebih dahsyat, lebih sulit dibandingkan sakratul mautnya orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka sudah melewati fasih itu, tentu nanti mereka akan dikafani. Kalau dia orang mukmin, dia akan dikafani dari kafan dari surga, kemudian diberikan wewangian dari surga. Kemudian diangkat ruh tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan agar ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Inilah momen di mana nanti malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada seorang mukmin yang sudah dikembalikan ruhnya tadi ke dalam kuburnya. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Seorang mukmin itu akan mudah dia menjawabnya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tinggal jawab Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia tinggal menjawab Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Dia akan jawab Islam. Namun ketika sebaliknya pada orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, pelaku maksiat yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nyawa mereka dicabut, sudah ada pertanda buruk bagi ruh tersebut. Kenapa? Karena kafan untuk membungkus ruhnya itu terbuat dari api neraka. Lalu kemudian parfumnya yang digelurkan kepada kafannya itu baunya sangat busuk. Ketika mereka naik ke langit, minta izin nih, dibukakan pintu langit, malaikat tidak mengizinkannya. Allah perintahkan kembalikan ruhnya kepada jasadnya, lalu kemudian malaikat Nakir dan Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia menjawab, seakan-akan jawaban itu sudah sudah ada di ujung lidah. Gimana sih kalau kita ditanya orang, kita bisa mau jawab, tapi kok sulit banget mau pernah mengalami kondisi itu? Pernah mengalami kondisi itu? Ada orang yang bertanya kepada kita, tapi kita mau jawabnya itu kok berat sekali. Padahal kita tahu jawabannya. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh mereka-mereka yang fasik, yang kafir, yang munafik. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari ini walaupun mendasar, namun manfaatnya tidak hanya akan kita rasakan di dunia, namun nanti di alam barzakh. Ini yang paling penting. Di alam kubur. Ustaz, kalau hanya sekedar itu pertanyaannya, kami bisa hafal dari sekarang. Sudah hafal? Kisi-kisinya? Ini kalau ujian, ini kisi-kisinya udah kita ketahui nih. Pertanyaan alam kuburnya udah kita ketahui. Tinggal kita jawab aja. Kalau pertanyaannya man rabbuka, berarti jawabannya Allah. Kalau pertanyaannya man nabiyuka, jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Jawabannya Islam. Pertanyaannya mudah untuk dijawab ketika kita masih berada di dunia ini. Namun sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, yang akan menjawabnya itu bukanlah hafalan kita. Yang akan menjawab nanti di alam kubur itu bukan hafalan kita di dunia ini. Kalau hanya hafalan yang bisa menjawab dari pertanyaan itu, maka orang kafir yang tidak beragama Islam pun pasti bisa jawab. Makanya yang menjadi patokan dari menjawab pertanyaan itu adalah kadar keimanan dan amal kita. Sejauh mana kita beramal di dunia ini? Semakin banyak kita beramal di dunia ini, maka semakin mudah kita untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau amalan kita di dunia ini ya sebatas hanya sekedar
menunaikan kewajiban-kewajiban, yang kewajiban itu juga masih banyak kelalaian-kelalaian dan kekurangan-kekurangan di dalamnya, jangan harap hafalan yang sekarang sudah kita siapkan, maka itu mudah bagi kita untuk menjawabnya. Enggak. Berat. Pertanyaan alam kubur, ujian yang ada dalam alam kubur itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Yang sekarang harus kita persiapkan adalah perbanyak amal soleh, perbanyak keimanan kita kepada Allah, perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari tauhid, jauhkan kesyirikan kepada Allah. Insya Allah itu akan membantu kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat. Setelah kita melewati fitnah kubur, barulah kemudian nanti tergantung. Kalau orang tersebut bisa jawab, maka dia akan mendapatkan naim, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kubur. Tapi kalau dia berada pada pihak yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, berarti dia akan mendapatkan azabul kubur, mendapatkan azab kubur. Makanya dalam riwayat itu kalau kita lanjutkan, ketika ada orang yang bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar disiapkan tempat tidurnya. Buat dia tempat tidur, yang tempat tidurnya itu dari surga. Berikan dia pakaian, yang pakaian itu terbuat dari surga. Bukakan di alam kuburnya itu pintu yang menuju ke surga. Luar biasa. Ini kita belum berada, orang tersebut belum berada di surga. Tapi kenikmatan kubur itu sudah dia dapatkan. Berupa apa? Tempat tidur dari surga, pakaian yang dia pakai terbuat dari surga, bahkan sudah dibukakan pintu. Kita bisa bayangkan, kalau seseorang berada di satu ruangan, yang ruangan itu tertutup. Ternyata ketika dibukakan ruangan tersebut, namun terlihat langsung ada buah-buahan, ada pemandangan yang indah. Kira-kira walaupun kita tidak menikmatinya langsung, kita melihatnya saja sudah nikmat atau tidak? Terhibur nggak diri kita? Terhibur. Kita berada di satu ruangan nih. Namun ruangan itu yang tadinya tertutup, lalu kemudian dibukakan. Nah, kita tidak menuju kebun atau taman itu. Namun hanya dibukakan saja, kita melihat ada buah ini, ada buah itu, ada bunga ini, ada taman ini, ada sungai yang mengalir. Mungkin kita akan merasa terhibur. Hanya sekedar melihatnya saja. Kira-kira seperti itulah yang akan dirasakan oleh penghuni kubur yang mereka mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Sebaliknya, ketika mereka tidak bisa menjawab nih 3 pertanyaan tersebut yang sudah kita sebutkan tadi, tidak bisa dijawab, maka malaikat Munkar dan Nakir itu akan memukul dengan mitrokoh. Mitrokoh itu kalau kita bahasakan, mendekatkan pemahaman saja, mitrokoh itu adalah palu. Wallahu alam palunya seperti apa, tapi bahasa hadisnya adalah mitrokoh, alat memukul. Alat memukul ya sekarang seperti palu. Ketika tidak bisa jawab, sepertinya aku dulu pernah dengar itu di dunia. Kalau siapa nabimu, dulu sih pernah saya dengar itu. Kemudian agamamu, apa ya? Langsung kemudian malaikat tersebut memukulkan orang itu dengan palu yang tadi dia miliki. Dipukulkan sampai menjerit sekencang-kencangnya. Dalam hadis diceritakan semua makhluk mendengarkan jeritan itu kecuali manusia dan jin. Ini luar biasa. Apa yang kita pelajari ini ternyata memberikan pengaruh kepada kita setelah meninggal dunia. Setelah dia tidak bisa menjawab, disiksa oleh Allah SWT dengan pukulan itu, tidak sampai di situ saja. Allah perintahkan malaikat untuk siapkan dia tempat tidur. Kasur lah kalau bahasa kita, terbuat dari api neraka. Kemudian Allah suruhkan, pakaikan dia pakaian terbuat dari api neraka. Bukakan pintu kuburnya itu menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah tiduran di atas bara? Ada yang pernah nyoba sekali gitu? Kumpulkan bara, kemudian tidur di situ, tiduran. Atau pakai alas lah. Ada yang pernah? Ada, tapi sate kan? Pernah lihat sate itu? Itu kan dari bara banget itu. Langsung gosong.
Ini yang disiapkan oleh Allah di kuburan tersebut adalah kasur, tempat tidur yang terbuat dari api neraka. Disitulah dia harus tidur. Disitulah dia harus tiduran. Sampai berapa tahun? Wallahu alam bishawab. Sampai hari kiamat ditegakkan. Tersiksa di kuburan. Pakaiannya juga menjadi siksaan bagi dia di kuburan. Kuburannya tadi dibukakan seakan-akan ada pintu yang itu langsung kepada kuburan, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan uap api neraka yang sudah begitu menggelorah, begitu panas, masuk ke dalam kuburannya. Uap api neraka itu masuk karena terbuka itu pintu kuburan. Pintu kuburan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Makanya ini yang selalu kita ulang dalam zikir pagi kita. Bahkan ini sering kita ulang dalam setiap akhir sebelum kita mengucapkan salam. Apa itu? Hah? Apa itu doanya? Kita berlindung dari 4 hal sebelum kita mengucapkan salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara 4 yang kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala adalah berlindung dari azab kubur. Azab kubur benar. Keberadaannya itu benar, tidak bisa didustakan lagi. Walaupun ada sebahagian kelompok dari kaum muslimin, namun kelompok ini tergolong dalam kelompok yang sesat. Jadi kalau mereka mengatakan azab kubur itu tidak ada, tidak bisa dipercaya. Karena terlalu banyak dalil hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang azab kubur ini hak. Keberadaannya sangat-sangat benar. Keberadaannya benar. Jadi tidak bisa didustakan lagi. Baik, ini sebagai prolog atau mukaddimah dari kajian kita. Kita akan langsung membaca kitab atau matan daripada kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, berikan kemudahan pada kita untuk menyelesaikan kitab yang sangat berharga ini walaupun terlihat kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk memahaminya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallifnya adalah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baik, kita bacakan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah atau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita tidak membahas tafsir daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau kita bahas ini butuh satu pertemuan khusus lagi. Kalau kita ingin memperpanjang, memperlebar pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini butuh pertemuan khusus lagi untuk menjelaskan itu. Tapi saya akan bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kaitan tentang keutamaan membaca Bismillah sebelum kita memulai aktivitas. Sebelum aktivitas kita lakukan, baca Bismillah. Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Siapa orang yang ingin mengerjakan satu pekerjaan, ada urusan penting, namun dia tidak mulai dengan bacaan Bismillah, maka pekerjaan itu terputus. Gak ada keberkahannya. Terputus di sini maksudnya terputus keberkahan daripada pekerjaan yang akan dia lakukan. Apa saja aktivitas duniawi yang kita kerjakan, sebelum kita mulai, baca Bismillah. Makanya kalau kita keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillah. Kalau mau dilanjutkan, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mau naik kendaraan, baca Bismillah. Kita mulai mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan, baca Bismillah. Mulai Bismillah.
Apa saja aktivitas duniawi yang kita akan kerjakan, baca bismillah. Supaya pekerjaan yang kita geluti, pekerjaan yang kita kerjakan itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini karena ini pekerjaan duniawi, kita lupa menyertakan kalimat bismillah dalam urusan dunia tersebut. Kalau kita tidak sertakan bismillah dalam urusan dunia itu, maka kita tidak mendapatkan kebaikan daripada pekerjaan itu. Bahkan kalau kita sekalipun mau buka toko, ini kita mau buka toko nih, baca bismillah. Tidak ada masalah. Ustaz, kalau kita tidak baca bismillah, berdosa nggak? Enggak. Cuma dia hanya mendapatkan nilai dunianya saja. Dia tidak mendapatkan bagian daripada akhirat dari aktivitas dunianya. Rugi. Seorang dokter, dia pulang pergi dari rumah menuju tempat prakteknya, menuju rumah sakit. Dia tidak mulai dengan bismillah aktivitasnya. Maka yang dia dapatkan nilai dunia. Dia dapat gaji, dia dapat uang dari pekerjaannya tersebut. Tapi tidak ada keberkahan daripada pekerjaan itu. Makanya beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi, mengajarkan kepada kita, mulai setiap aktivitas kita itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan Bismillah, cukup. Tidak ada masalah. Ini beliau tentunya memulai suatu Bismillah ini dalam setiap pekerjaannya tidak dibuat-buat saja. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita lihat ketika Al-Fatihah kita baca dimulai dengan bismillah. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada siapa? Ratu Bilqis. Apa yang dituliskan pertama sekali oleh Nabi Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuliskan surat, mengirimkan surat, mendakwakan para raja-raja. Nabi kita tercinta menulisnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Surat ini dari Muhammad. Kepada siapa? Azim, kepada pemimpin, kepada Heraklius, pemimpin Rom ketika itu. Ditulis oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Islamlah engkau wahai raja. Dan seterusnya. Artinya Nabi SAW sudah mencontohkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan mulai dengan Bismillah. Para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya dengan urusan agama, kalau kaitannya dengan urusan ibadah, ini butuh dalil. Jadi kalau yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang urusan dengan ibadah, ada dan butuh dalil ketika kita memulainya bismillah. Jadi tidak boleh kita memulai bismillah dalam aktivitas ibadah. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada contohnya. Contoh, misalnya kita tadi mau sholat maghrib nih. Sebelum dia takbir, dia baca bismillah loh. Bismillah. Allahu Akbar. Nah boleh dia baca bismillah. Karena tidak ada contohnya. Yang kami maksud baca bismillah di sini adalah dalam setiap aktivitas duniawi yang kita geluti. Kalau dalam masalah ibadah, tidak boleh kita membaca dan memulai dengan awalan bismillah kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Karena ada sebagian orang kadang dalam ibadah yang dia kerjakan, dia terbiasa baca bismillah. Ini juga harus hati-hati. Dalam azan misalnya, dia sebelum azan baca bismillah loh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh. Apa bismillah yang dibacakan itu? Oh ini karena memulai suatu pekerjaan. Ini ibadah. Azan itu ibadah. Kalau dia ibadah berarti harus merujuk kepada penjelasan Nabi. Pernah nggak Nabi mengajarkan sebelum azan baca bismillah? Oh nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada, jangan dikerjakan. Jadi kalau kaitannya dengan ibadah, kita harus butuh dalil dulu. Apa contoh yang ada dalil yang dianjurkan baca bismillah sebelum mengerjakan ibadah itu? Wudu. Jelas, ada hadisnya. Sebelum kita wudu baca bismillah. Bismillah. Baru kemudian kita ibadah wudu. Kalau ada dalilnya, kerjakan. Kalau nggak ada, jangan mulai satu ibadah itu dengan mengucapkan bismillah. Karena setiap ibadah butuh dalil dan penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya
I'lam rahimakallah. I'lam. Kalimat i'lam ini perintah. Ketahuilah. Jadi beliau berpesan kepada kita, kata i'lam ini supaya kita siap-siap, sigap mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan ini. Biasakan begitu. Kalau ustadz itu kalau ada informasi penting yang mau dia sampaikan, dia akan mengatakan, perhatikan jemaah ya, perhatikan ya. Nah, kalimat perhatikan itu perintah supaya para jamaahnya sigap dan siap untuk mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan. Kira-kira itulah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini. Beliau ingin menyampaikan, i'lam, ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pendengar, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian. Jadi selain beliau ini menyebutkan i'lam, perintah untuk mengetahui, siap-siap untuk mendengarkan pesan yang akan disampaikan, beliau tidak lupa mendoakan kita. Apa doanya di sini? Rahimakallah. Ustaz, kan rahimakallah untuk orang meninggal. Siapa yang bilang untuk orang meninggal? Karena ada orang yang mengatakan, kan biasanya fulan rahimahullah, fulan Allahu yarham. Enggak. Kalimat ini tidak dibatasi hanya untuk orang meninggal dunia. Ini adalah doa yang sangat bagus. Semoga Allah merahmati kita semua, pembaca. Didoakan oleh beliau. Jadi kebiasaan orang Arab itu luar biasa. Mereka itu kalau ketemu satu dengan yang lain, mereka itu tidak luput dari doa. Dan ini jarang kita dapati di antara kita. Kalau kita saling bertemu itu jarang kita saling mendoakan. Jangankan antara satu dengan yang lain yang berupa teman ya, bahkan mereka itu antara ayah sama anak. Ayah sama anak. Kalau anaknya misalnya, Abi minta jajan. Berapa? 5.000 misal begitu. Nih, barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Doa terus yang disampaikan oleh ayahnya kepada anak, dan anak juga membalas doa ayahnya. Ini jarang kita dapatkan antara anak dengan orang tua. Bahkan antara satu dengan kita itu jarang. Tapi sebagian sekarang ini mulai ringan lisannya untuk mendoakan saudaranya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ini doa. Jadi sebelum beliau ingin menyampaikan pesan penting yang akan beliau tuliskan kepada kita, beliau tidak lupa mendoakan kita. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada potongan tulisan yang beliau cantumkan dalam kitab ini, annahu, kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Wajib bagi kita semua ta'allum. Ta'allum ini belajar. Arba'i masail, 4 masalah. Ada berapa masalah yang wajib kita pelajari di sini? 4. Masalah yang pertama yang disebutkan oleh beliau, al-ula. Yang wajib kita pelajari pada permasalahan-permasalahan yang 4 itu, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Apa yang kita harus ilmui itu? 3 permasalahan yang sudah kita sebutkan di awal. Wa huwa ma'rifatullah, kita harus mengilmui tentang Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengilmui siapa nabi kita. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengilmui agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Ini 3 perkara yang wajib untuk kita ilmui. Baik, al-ula tadi, yang pertama tadi apa? Masalah yang pertama, ilmu. Ilmu ini kata para ulama terbagi kepada 2. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ada ilmu syar'i, ada ilmu duniawi. Ilmu syar'i terbagi kepada, mempelajari ilmu syar'i itu terbagi kepada wajib ain, fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Adapun ilmu dunia, hukum mempelajarinya bisa jatuh kepada fardu kifayah, bisa jatuh kepada haram, bisa jatuh kepada mubah.
Berapa tadi pembagian ilmu? Dua. Ada ilmu syar'i, ada ilmu duniawi. Baik, kita fokus dulu kepada ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu hukum mempelajarinya terbagi kepada dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Kapan seseorang itu belajar ilmu syar'i, hukumnya fardu ain. Fardu ain ini apa sih? Wajib bagi setiap orang. Nggak boleh diwakilkan. Ustadz, saya nggak bisa hadir. Saya wakilkan ke anak saya aja ya. Nggak bisa. Contoh tuh ada yang bercanda, dan canda ini tidak boleh ditiru. Kita ngajak, Bapak, ayo Pak, udah azan, sholat berjamaah. Titip salam aja Ustadz. Apa titip salam? Saya sudah digantiin sama anak saya Ustadz. Digantikan, dibadalkan. Nggak bisa, karena sholat berjamaah itu wajib bagi perorangan. Makanya disebut dengan fardu ain. Nah, kapan seseorang itu belajar agama, hukumnya fardu ain? Ketika yang dia pelajari adalah sesuatu yang akan dia lakukan. Ibadah yang akan dia lakukan. Maka ketika aktivitas atau ibadah yang dia lakukan, dia wajib untuk mengilmuinya. Apa contohnya ibadah yang sering kita lakukan? Sholat, puasa. Kalau misalnya kita akan dijadwalkan seminggu lagi atau sebulan lagi mau umroh, berarti ada kewajiban kita untuk belajar manasiknya. Kenapa? Karena ada kewajiban yang akan kita tunaikan dan itu akan kita laksanakan. Entahkah seminggu lagi, entahkah sebulan lagi. Yang penting aktivitas itu akan kita kerjakan. Apalagi aktivitas itu selalu kita kerjakan, seperti sholat. Jangan sampai sholat yang selalu kita kerjakan masih ada yang tidak paham. Bagaimana rukunnya, apa syaratnya. Sebagian juga masih ada yang tidak paham apa yang dibaca. Di saat ruku itu hanya sekedar hafal saja. Ada yang sudah sering baca Al-Fatihah, tapi masih belum memahami makna daripada Al-Fatihah. Ini harus belajar dia. Jadi jangan mengatakan bahwa sudah tua Ustadz, susah. Nggak boleh ada kata menyerah seperti itu. Nggak boleh. Kita lihat dulu sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam. Tidak semuanya di antara mereka yang masih muda. Banyak di antara mereka yang sudah tua juga. Tapi mereka tidak putus asa dalam belajar. Kenapa? Karena ini merupakan wajib perorangan dari kita. Ibadah sholat yang kita pelajari, yang kita akan lakukan, apalagi sering sekali kita akan melakukannya, maka ada kewajiban bagi kita untuk belajar sholat. Ini hukum mempelajarinya fardu ain. Artinya aktivitas yang akan kita lakukan, aktivitas ibadah yang akan kita lakukan, wajib untuk kita pelajari. Perorangan di antara kita. Apalagi nanti misalnya udah masuk Ramadan nih, bentar lagi masuk Ramadan, misal gitu, sebulan lagi. Ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu perorangan kita. Harus semua kita belajar. Ada fardu, namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya kalau sudah dikerjakan sebagian orang, maka sebagian yang tidak mengerjakannya tergugurkan. Jadi fardu kifayah ini, kalau kita mau definisikan secara sederhana, fardu kifayah ini adalah kewajiban setiap orang. Benar atau salah? Fardu kifayah ini adalah kewajiban setiap orang. Jangan mengira fardu kifayah ini adalah kewajiban sebagian orang. Tidak. Tapi fardu kifayah adalah kewajiban setiap orang, namun jika dilakukan oleh sebagian orang, sebagian yang tidak mengerjakan ini gugur dosanya. Jadi jangan tunggu-tunggu. Itu kan fardu kifayah. Kalau semua orang saling tunggu-tungguan seperti itu, fulan aja itu udah cukup itu, ustadz aja itu yang ngerjain dah. Kalau semua orang akan saling tunggu-tungguan, fulan, ternyata tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah satu kampung itu.
Kalau dianggap satu kampung. Kalau dia satu negeri, ya satu negeri itu berdosa semua. Karena fardu kifayah ini pada dasarnya kewajiban setiap orang. Setiap kita punya kewajiban. Contoh, ada tetangga. Kita sudah dengar tuh. Tetangga meninggal dunia. Ada kewajiban kita nggak? Apa kewajiban kita? Mengurusi jenazahnya. Ada Ustadz Bima, tenang aja. Santai aja lah di sini. Sudah ada Ustadz Bima dan pengurus-pengurus. Kita yang ngomong seperti itu ada kewajiban loh yang dipikulkan kepada kita untuk mengurusin juga. Dari memandikannya, mengkafankannya, kemudian menyolatkan sampai menguburkannya. Itu setiap kita sebagai tetangga yang mendengarkan dia meninggal, itu kewajiban kita juga. Nah, ketika kita datang, oh ternyata sudah ada sebagian yang mengurusinya. Alhamdulillah, gugur kewajiban saya. Itu namanya fardu kifayah. Nah, pelajaran-pelajaran ilmu syar'i yang dia bagian daripada fardu kifayah adalah pelajaran-pelajaran yang sulit sekali untuk kita pelajari. Apa nih pelajaran-pelajaran ilmu syar'i? Tapi sulit banget kita pelajarinya. Faraid. Faraid itu sulit banget itu. Kalau di awal-awal mungkin nggak sulit. Karena masih hafalan. Siapa pewaris laki-laki, siapa pewaris perempuan. Fardu furud itu berapa bagian mereka dalam harta warisan. Itu masih mungkin bisa kita masih hafal. Nah, pelajaran-pelajaran yang sulit seperti ini, maka tidak ada kewajiban perorangan yang maksud saya ketika dipelajari oleh sebahagian orang saja, maka sudah cukup tergugurkan bagi mereka-mereka yang tidak belajar. Contohnya lagi apa nih pelajaran yang sulit kita pelajari? Bahasa Arab. Bahasa Arab bisa wajib perorangan loh. Kita lihat nih bahasa Arab yang kita pelajari bahasa Arab yang mana nih? Kalau kita yang pelajari bahasa Arab itu adalah bahasa Arab terkait ibadah yang kita kerjakan, seperti sholat, kan ada bahasa Arabnya itu. Al-Fatihah bahasa Arab atau tidak? Bahasa Arab. Nah, kalau yang dimaksud bahasa Arab itu berarti itu fardu ain. Tapi kalau yang dimaksud bahasa Arab di sini adalah ilmu nahunya. Ada kan bahasa Arab itu kan? Ada ilmu sorobnya. Nah, ini fardu kifayah. Jadi kalau sebagian orang udah belajar, alhamdulillah. Saya yang udah sulit banget untuk belajar memahaminya, tergugurkan kewajiban saya. Alhamdulillah. Ini dari sebanyak ini jamaah ini, ada yang belajar bahasa Arab atau tidak nih? Belajar ilmu nahu, sorob, i'rob. Tahu i'rob? I'rob itu lebih sulit lagi tuh. Kalau ada yang belajar, alhamdulillah. Kita yang tidak belajar ini, kayak saya kan udah nggak belajar bahasa Arab lagi. Udah nggak belajar nahu saya. Nggak belajar sorob lagi. Udah lama. Saya tamat tahun 2015. Sampai sekarang, tapi kalau di murojaah diulang lagi, dan siapa yang mau belajar, mungkin saya bisa mengajarkannya. Tapi saya sudah lama nggak belajar itu. Tapi kewajiban saya yang sudah tidak belajar itu, mungkin sudah tergugurkan karena masih banyak yang mempelajarinya. Alhamdulillah. Baik, ini kaitannya dengan ilmu syar'i. Usul fikih. Usul fikih juga ilmu yang sangat sulit sekali untuk dipelajari. Nah, ini fardu kifayah. Kecuali bagi mereka-mereka para ulama, para mufti ya. Yang mereka yang berfatwa, para ulama. Ini ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Wajib perorangan bagi mereka untuk belajar. Seperti MUI lah misalnya yang bagian divisi dakwanya, divisi fatwanya. Nah, mereka wajib menguasai usul fikih, wajib menguasai ilmu usul hadis, mustalah hadis namanya. Mereka wajib mengilmu tentang faraid. Yang bagi kita fardu kifayah, tapi bagi mereka fardu ain. Bisa dipahami ini tentang ilmu syar'i ini? Baik, tadi yang kedua ada ilmu duniawi. Bagaimana hukum mempelajari ilmu duniawi? Tadi sudah saya sebutkan apa aja di antara pembagiannya? Bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi sebagian ulama mengatakan fardu ain. Kapan dia jatuh kepada fardu ain? Mempelajari ilmu duniawi. Ilmu duniawi contohnya apa? Ilmu kedokteran, matematika, ekonomi, apa lagi? Fisika, pelayaran, pertanian, banyak sekali. Nggak bisa kita sebut satu persatu. Ya udah, azan dulu lah kita. Azan dulu, nanti habis azan kita lanjutkan sedikit.
Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah. Adapun terkait dengan ilmu dunia, maka hukum asal mempelajarinya mubah. Boleh-boleh saja. Hukum asal mempelajari semua ilmu duniawi mubah, tidak ada masalah. Silahkan dipelajari. Tapi bisa jatuh kepada fardu ain. Seseorang itu wajib dia mempelajari ilmu dunia tatkala ada perintah dari pemerintah. Jadi misalnya Bapak Presiden memerintahkan karena si fulan orang yang berprestasi, dia harus belajar kedokteran. Si fulan ini harus belajar ekonomi. Si fulan ini harus belajar fisika. Yang menunjuknya langsung adalah pemerintah. Dia dapat beasiswa. Maka orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah tadi, dia harus serius belajar dan wajib ain bagi dia untuk belajar itu. Dapat akan berubah hukumnya menjadi fardu kifayah bagi mereka-mereka yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. Tidak ditunjuk, dia pengen belajar aja. Tapi memang satu kampung itu tidak ada orang yang belajar kedokteran. Satu kampung, misalnya satu kecamatan, nggak ada dokter di sana. Namun juga tidak ada perintah dari dokter sefulan harus belajar ilmu kedokteran, ya, nggak ada dari pemerintah. Maka ketika itu harus ada dalam satu kecamatan itu, apalagi ini adalah perkara yang sangat penting, belajar dokter untuk kesehatan bagi masyarakat,
maka wajib kifayah. Kifayah itu wajib bagi sebagian orang tadi. Ketika dia tunaikan maka gugur kewajiban bagi yang lain yang tidak mempelajarinya. Nah, ini kira-kira rincian daripada ilmu dunia ketika ingin dipelajari. Baik. Permasalahan yang 4 tadi, salah satunya sudah kita sebutkan apa namanya? Al-ilmu. Ilmu. Nah, bagaimana tentang mengilmui Allah, mengilmui tentang Nabi, mengilmui tentang agama Islam? Pertanyaannya, ini wajib kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah atau fardu ain ini? Fardu ain. Jadi mempelajari tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam, ini perorangan kita wajib untuk mengetahui dan wajib untuk mengenal siapa itu Allah, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Dalami agama Islam tersebut. Baik para hadirin dan hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permasalahan yang pertama yang wajib kita ketahui, kita pelajari, yaitu ilmu. Yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Itu yang kedua. As-salisatu, dan yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Mendakwakan ilmu, menyebarluaskan ilmu yang kita pelajari. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Dan bersabar atas gangguan-gangguan yang akan kita dapati di saat menuntut ilmu, bersabar dari gangguan di saat kita mengamalkan ilmu, dan kita bersabar tatkala kita ingin menyebarluaskan ilmu. Sudah cukup tadi? 4 perkara ini? Sudah tercatat semua? 4 perkara ini? Apa 4 perkara itu tadi? Kita belajar pelan-pelan, tidak ada masalah, kita ulang-ulangi, yang penting kita paham dan hafal. Baik, 4 permasalahan yang wajib kita pelajari tadi. Pertama, ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, menyebarluaskan ilmu. Yang keempat, sabar. Sabar dari apa ini? Sabar dari yang pertama. Sabar dari yang pertama. Pertama tadi apa? Mencari ilmu, berilmu. Butuh kesabaran nggak kita menuntut ilmu ini? Sangat-sangat harus butuh kesabaran. Kita kalau nggak ada rasa sabar dalam menuntut ilmu, mungkin 5 menit udah bubar kita. Kalau kita tidak punya kesabaran dalam menuntut ilmu, mungkin kita akan datang pada pertemuan pertama saja. Pertemuan kedua, ketiga udah nggak kelihatan. Keempat, kenapa? Karena kesabarannya udah tidak ada. Makanya 4 perkara yang wajib untuk ada pada diri kita, ini perkara yang keempat ini. Sabar. Apalagi sabarnya terkait dengan menuntut ilmu. Lihat para ulama kita terdahulu, bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Mereka rela loh, harus habis materi mereka untuk menuntut ilmu. Ada di antara bapak-bapak sekalian yang ketika menuntut ilmu harus jualan, harus menjual genteng atap rumahnya. Ada? Belum pernah. Dulu ada seorang ulama, ini gurunya Imam Malik. Ini bukan dongeng, ini gurunya Imam Malik langsung. Suatu ketika guru Imam Malik ini mau menuntut ilmu, mau belajar. Ketika dia mau siap-siap, mau belajar, ternyata perbekalan untuk sapar menuntut ilmu itu nggak ada. Ini termasuk uzur syar'i atau tidak buat beliau? Uzur syar'i nggak nih? Kita lah contohnya kita. Tiba-tiba kita dapat flyer, ada kajian. Alhamdulillah, saya mau siap-siap nih berangkat kajian. Dia keluarin motornya, di starter nggak hidup, di celah juga nggak hidup. Dilihat, oh ternyata bensinnya nggak ada. Kalau kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, uzur syar'i. Balik lagi ke kamar, tarik lagi selimut, apalagi kajiannya subuh kan? Alhamdulillah, uzur syar'i. Kewajiban pagi ini tergugurkan. Saya tidak bisa menuntut ilmu karena motor saya tiba-tiba bensinnya habis. Kalau kita kan begitu.
Kalau ulama terdahulu, kita nggak usah cerita ulama lah, penuntut ilmu lah. Mereka ketika tidak ada sesuatu yang akan menghantarkan mereka bisa sampai kepada majelis ilmu, kalau misalnya tidak ada sesuatu, apa yang bisa mereka jual? Bahkan gurunya Imam Malik, beliau naik ke rumah, gentengnya dicopot satu-satu. Dicopot sama beliau, atapnya, kemudian dijual, dan hasil dari penjualan itu beliau gunakan untuk persiapan safar menuju menuntut ilmu. Luar biasa perjuangan mereka. Bahkan ada Ishaq bin Ruwai kalau tidak salah. Beliau itu, ini seorang ulama yang sezaman dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Luar biasa. Seorang ulama juga. Beliau ini karena butuh biaya, makanya ada istilah ulama itu, man talabal hadis aflas. Siapa orang yang belajar ilmu hadis, maka dia rugi. Jadi kalau sekarang itu, siapa orang yang akan menyekolahkan, menguliahkan anaknya ilmu kedokteran, siap-siap hartanya habis. Kalau sekarang kan begitu. Jadi sekolah yang termahal sekarang itu bisa jadi kedokteran, apa lagi? Pilot ya, dan seterusnya. Siap-siap merugi. Nah kalau dulu orang belajar ilmu agama itu siap-siap merugi. Siap-siap akan menjual sesuatu apa yang dia miliki. Suatu ketika, seorang ulama ini di masa dia masih muda menuntut ilmu, ketika dia ingin melakukan perjalanan menuntut ilmu, nggak ada sesuatu yang ingin dia gunakan supaya bisa melakukan safar itu. Dia cari, dia tanya orang tuanya, ada tabungan nggak? Kata orang tuanya nggak ada. Apa yang dia lakukan ketika itu? Dia jual perabotan rumah tangga orang tuanya. Tapi ini tentu atas izin orang tuanya, dan orang tuanya merelahkan. Perabotan rumah tangga dikumpulin sama dia, beskomnya, piring-piringnya dikumpulin, lalu kemudian dia jual, dapatlah ketika itu sekitar 7 dinar. 1 dinar kalau sekarang, ya 1 dinar itu 3 gram seperempat emas. Berarti sekitar 3 juta, anggap 3 juta 1 dinar itu. Berarti kali 7 berapa? 21 juta. 21 juta ketika itu perabotan rumah tangga orang tuanya dijual untuk perbekalan dia menuju majelis ilmu yang akan dia datangi. Kalau kita sekarang berarti kulkas orang tua kita jual, kasur orang tua kita jual. Ini bisa dilempar kita sama orang tua kalau kita kan ya. Nah nggak bakalan disetujui sama orang tua. Tapi ketika itu subhanallah, para ulama kita luar biasa kesabaran di dalam menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu ini butuh sabar, mengamalkannya. Butuh sabar atau tidak? Mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Butuh sabar lagi. Barusan saja kita misalnya duduk di majelis ilmu, ternyata kita baru tahu ilmu tentang sholat wajib berjamaah itu, sholat wajib secara berjamaah hukumnya wajib. Waduh, ini ilmu wajib diamalkan atau tidak? Wajib. Karena kita sudah mengilmuinya. Setelah kita ingin mengamalkannya, di sini butuh lagi kesabaran. Bagaimana tidak butuh kesabaran? Ketika di waktu pagi hari, di saat kita sedang enak istirahat, cuaca juga dingin, kemudian waktu istirahat kita baru saja 2 atau 3 jam, itu kan waktu di mana kita enak-enaknya tidur tarik selimut. Di sini butuh lagi kesabaran untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Selain kita butuh kesabaran di dalam mengamalkan ilmu, kita juga butuh kesabaran di saat kita berdakwah. Ilmu yang kita dapatkan. Maka ada kewajiban bagi kita untuk mendakwakannya sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun 1 ayat. Sampaikan. Berarti ada kewajiban kita untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan hanya ustadz, dan berdakwah itu tidak mesti harus duduk di atas meja, di bangku. Berdakwah itu tidak hanya di atas mimbar, tidak. Setiap kita berkewajiban untuk berdakwah sesuai sekadar ilmu yang kita dapatkan. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu ini syirik, ini tidak boleh, ini harus dilakukan, kita dapati anak kita sedang melakukan pelanggaran syariat, pelanggaran ringan misalnya anak kita sedang makan dengan tangan kiri. Ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah.
kita mendapati orang tua kita sedang melakukan kesyirikan. Kita sebagai orang tua ada kewajiban untuk berdakwah. Namun nanti lihat, ketika kita berdakwah di tengah-tengah keluarga, pasti dipastikan yang akan kita dapatkan adalah penolakan. Itu akan kita dapatkan, bisa dipastikan. Apalagi di keluarga besar kita. Kita menjelaskan, mohon maaf, keluarga besar, misalnya pamannya atau siapa, kakaknya. Ini tidak ada, perbuatan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ini perkara yang baru. Ini perkara tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu akan bertentangan dengan kita nanti. Apalagi yang kita singgung itu adalah perkara yang sudah mendarah daging di mereka. Sudah menjadi ritual rutin bagi mereka. Itu ingin kita perbaiki, pasti akan mendapatkan tantangan besar. Disinilah butuh kesabaran kita. Kita kalau sudah kena mental, ya sudahlah kalau begitu, uruslah diri kita masing-masing. Kamu, saya. Kalau sudah ada kata yang seperti itu, berarti poin yang keempat, kesabaran terhadap gangguan-gangguan yang kita dapatkan sudah tidak ada pada diri kita. Makanya 4 perkara ini ditekankan di awal kitab ini. 4 permasalahan yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat adalah sabar. Lihat bagaimana kesabaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Kalau mereka tidak punya poin yang keempat ini, kita tidak akan menikmati Islam ini. Kita tidak akan menikmati duduk di majelis ilmu seperti ini. Kalau para sahabat tidak sabar, kita bisa lihat bagaimana siksaan yang didapati oleh para sahabat-sahabat kita. Kita tidak bisa gambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam, diintimidasi, diusir, bahkan percobaan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kesabaran, ya sudah, Nabi SAW mengamalkan apa yang dia dapatkan dari wahyu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau Rasul menyebarkan wahyu tersebut, tentu akan berbahaya bagi dirinya. Tapi Rasul bersabar. Kalaupun beliau diganggu, walaupun beliau dicaci, walaupun beliau dimaki, tapi beliau tetap menghiasi dirinya dengan kesabaran sehingga berbuah manislah. Dan buahnya itu kita nikmati sekarang. Coba kalau Nabi tidak berjuang dari dulu. Coba kalau para sahabat Nabi tidak berjuang, tidak memperjuangkan agama ini, mungkin kita tidak menikmatinya. Tidak kita nikmati. Makanya disinilah pelajaran yang perlu kita garis bawahi. Hidup itu butuh perjuangan. Sunnah itu butuh perjuangan. Ngaji seperti ini butuh perjuangan. Kalau kita tidak berjuang dari sekarang, jangan harap anak cucu kita akan melestarikan kajian-kajian seperti ini. Kalau kita bermalas-malasan ada kajian, diam di rumah, jangan berharap anak cucu kita akan menggantikan apa yang dulu pernah kita lakukan. Karena dia tidak pernah melihat, kakek saya tidak pernah ngaji, ayah saya tidak pernah ngaji, gimana anaknya mau ngaji? Jadi dari sekaranglah kita berjuang. Kita harus bersabar untuk menuntut ilmu, kita harus belajar, kemudian bersabar, kuatkan lagi kesabaran kita, sehingga perjuangan kita ini nanti berbuah manis buat anak cucu kita. Generasi-generasi kita yang akan setelah kita, generasi-generasi setelah kita, itu kondisinya pasti lebih buruk lagi daripada kita. Sekarang aja kondisinya kita ini dalam kondisi buruk loh kita. Fitnah demi fitnah, ujian demi ujian kita dapati. Seorang sekarang kalau mau maksiat, nggak perlu keluar rumah. Ya atau tidak? Hah? Kita kalau sekarang mau maksiat nih, nggak perlu keluar rumah. Kalau dulu orang kalau maksiat butuh modal. Modalnya besar. Orang dulu kalau mau maksiat, dia harus keluar rumah. Sekarang untuk maksiat nggak perlu keluar rumah, cukup ada data internet, ada gadget. Ya atau tidak? Bisa bermaksiat. Fitnahnya luar biasa sekarang. Dan bisa dipastikan generasi setelah kita akan lebih parah lagi fitnah yang akan mereka hadapi. Kalau kita tidak berjuang dari sekarang untuk mendidik generasi-generasi kita setelah kita, maka wal'iyadzubillah kita tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini.
baru hanya sekedar 4 baris yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini 5 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran kepada kita untuk selalu bisa istiqomah di dalam belajar ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar. Bersabar di atas semua apa yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin dipersoal jawabkan? Silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ada. Biasanya ibu-ibu ada suaranya. Ada kan ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah. Ini ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan paham banget. Saking pahamnya, nggak ada lagi yang ditanyakan. Mau nanya apa, Ustaz? Orang udah paham semua kita. Alhamdulillah. Sepertinya kemungkinan pertama ini. Kemungkinan yang pertama ini. Ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua ini, saking nggak pahamnya. Tadi Ustadz nih ngomongnya apa, ngoceh mulu, nggak jelas apa yang diomongin. Mau nanya apa kita? Orang kita nggak ada yang paham. Nah, jadi kemungkinan yang kedua ini ada di luar sana, jamaah-jamaah di luar sana. Kalau jamaah di sini, Masya Allah. Masya Allah. Baik, semoga Allah SWT memberkahi kita, memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur, dan kita gunakan umur kita tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah SWT berikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kita atau mungkin kita yang masih terlilit hutang, semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk melunasinya. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa dakwakan kepada keluarga kita. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi di muka bumi ini selama kita masih hidup dan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.